Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya akan menunjukkan, memberikan artinya pemahaman kepada pemirsa semuanya. Ini sembari sekali lagi saya masih ada trouble di clip on dan ada trouble di kamera, tetapi saya menggunakan keterbatasan ini. Intinya ini kan ngomong tentang bengkel kambing rusak ya. Ini merupakan kambing rusak ini pemirsa. Nih, kambingnya kurus, terus bulunya berdiri. Terus ini sebenarnya ini kan kambing sehat, cuman kurus gitu. Nah, ini namanya kambing rusak tetap. Ini saya datangkan agar supaya ini bisa dirawat dengan baik, terus kemudian ini dengan harapan bisa sembuh. Nah, model kayak gini bagaimana untuk supaya kambing cepat pulih? Yang pertama, lihat tanda-tanda bulu. Ini kan berarti bulunya bermasalah dengan yang namanya cacingan. Ini berarti harus diobati dulu dengan obat cacing. Setelah obat cacing dimasukkan lewat mulut, ini juga harus disuntik dengan obat gudik gitu kan, obat gudik. Terus ini dosisnya kurang lebih lah ya, diperkiraan antaranya dosisnya itu sekitar 2 mili. Terus kemudian ini juga nanti ada kambing yang rusak juga di ekor anakan. Ini kalau suntik di sini nih, di leher, tarik kayak gini, itu suntikannya kayak gitu. Setelah nanti saya kasihkan keterangan lebih detail lah. Saya ngomong di awal dulu, setelah di obat cacing, terus kemudian disuntik obat gudik, selang 2 hari, atau langsung sekaligus boleh. Ini disuntik antibiotik, kan. Kalau yang gudiknya di leher, ya antibiotiknya di bokong sini nih, di sini. Boleh masuk ke daging, boleh kena daging, tapi kalau suntik gudik itu jangan sampai kena daging. Kalau antibiotik boleh masuk ke daging, itu perkiraan gitu. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter hewan, mantri hewan. Ini lebih baik, lebih bijak, lebih tepat gitu kan. Nah, setelah sudah 1 minggu kemudian, ini untuk memulihkan fisik yang seperti ini, ya mau nggak mau kita harus memberikan makanan ekstra. Selain hijau-hijauan segar, rumput, ramban, terus kemudian yang lain, kalau di sini daun singkong, ini harus variatif. Selain itu harus dijamu. Jamunya ini paling tepat temulawak. Temulawaknya ini setiap hari dikasih jamunya. Kalau bikin sekaligus boleh untuk dalam waktu 1 minggu ya, sampai 20 hari ini harus dijamu. Dijamu 20 hari. Jamunya itu temulawak, terus jinten hitam, terus kemudian ada madu, ada telur, ada kunyit. Ini dikocok kan gitu. Kalau skala banyak, kunyitnya itu setengah kilo, terus kemudian temulawaknya setengah kilo, jinten hitamnya cukup 200 gram aja, terus di blender terus direbus, disimpan di kulkas. Nanti begitu akan dikasihkan ke kambing, kuning telur 1. Ya, kuning telur jangan setiap hari nggak apa-apa, kalau mau setiap hari juga boleh. Ya, kuning telurnya cukuplah 5 hari sampai 7 hari berturut-turut, dicampur madu 1 sendok. Nah, setiap kali diberikan jamunya kan karena skala banyak, maka juga harus minimal itu ya, minimal dan maksimalnya itu ya, untuk kambing segini 1 hari itu, mau pagi, mau siang, mau sore, itu cukup setengah gelas gitu, cukup setengah gelas. Ini dikasih rutin selama 20 harian. Karena nanti kalau sudah disuntik, kalau seperti apa perubahannya nanti kalau obat cacing gitu kan. Cacing itu kan memperbaiki
apa namanya, pencernaan kambing ya. Siapa tahu ada bakteri, cacing-cacing yang justru mengganggu pertumbuhan ini menjadi kurus, ini kan pasti bisa diprediksikan seperti itu. Tepatnya kembali lagi ke dokter hewan. Terus kemudian kalau sudah kan ini nanti disuntik obat gudik kurang lebih setengah bulan, dia akan rontok, ganti bulu, bulu yang lama, lumut yang jelek ini menjadi mengkilat bagus gitu kan. Antibiotik ya sekali lagi tambah vitamin boleh, ditambah obat vitamin ini kan yang belum disuntik vitamin juga. Nanti kalau suntik gudik dengan antibiotik 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian ini disuntik vitamin. Nah, jangan sering-sering disuntiknya karena obat itu diperkirakan ya, antaranya saya nggak ini karena bukan, kali lagi nanti konsultasi dengan dokter hewan. Ini kan kadarnya itu kalau ini obat gudiknya ini kalau untuk indukan ini seperti ini kan 1,5 mili sudah banyak ini. Nanti kurang lebih 15 hari masih artinya 15 hari ke depan ini obatnya masih ada, antibiotiknya masih ada. Antibiotik 1,5 mili ini, terus gudik 1,5 mili, vitaminnya 2 mili gitu kan. Nah ini lagi ini ditekatkan biar suaranya. Nih ini apa ini? Ini namanya, nah ini namanya, ini kambingnya, ini namanya apa namanya, gudik basah ini di ekor. Awalnya mencret, terus kemudian jadi seperti ini awalnya mencret nih ekornya, lihat nih, didekatkan nih kan, ini gudik basah, ini gudik basah semuanya tapi belum menjalar. Ini disuntik dengan obat gudik ya, pada umumnya basah dan kering ini basah. Ini kalau ini gudik basah disuntik di sini aja, di sini. Obat gudik jangan, sekali lagi jangan masuk ke daging, cuman masuk ke dalam kulit. Ini 1,5 mili antaranya lah ya, antaranya 1 mili. Nanti habis disuntik dikucek-kucek kayak gini, karena sifatnya suntik gudik ini panas gitu kan. Selain itu, selain disuntik gudik, ini juga kan diobati pakai ini, dicuci pakai alkohol dulu tadi. Alkohol sudah dicuci, terus kemudian dibersihkan, terus dikasih betadin gitu kan, dikasih obat merah ya, dikasih obat merah, baru disuntik. Ini disuntik cukup sekali saja, 1 bulan ini nanti lihat perkembangannya. Jangan terus menerus setiap hari. Kalau cuman ini ya cukup sekali aja, nanti 1 minggu dilihat. Kalau obat gudiknya ya 1 bulan cukup lah. Kalau 1 minggu sudah kering, nggak usah pakai alkohol dengan betadin lagi, cukup sekali. Ini kambing anakan ini awalnya apa namanya, mencret. Nah, kalau itu sekali lagi kambing rusak gitu kan. Ini cara penanganan kambing rusak seperti itu, pemirsa semuanya ya. Intinya kita harus belajar memahami bagaimana kita merawat ternak dengan baik gitu loh. Termasuk pemirsa semuanya, untuk yang pemula, jangan terobsesi mengejar kesuksesan orang lain. Karena di YouTube itu bisa saja semuanya manis, bisa menceritakan manisnya semuanya. Nah, untuk pemula ini kan menjadi jebakan. Jadi jangan terobsesi pengen mengejar kesuksesan orang lain. Lebih baik apa? Lebih baik kita fokus, serius, berusaha ternak kambing, mencintai kambing, merawat kambing, dan kita berharap bisa menjadi sukses. Tapi jangan terobsesi mengejar kesuksesan. Kalau mengejar kesuksesan orang lain, namanya Anda
lupa dengan tujuan ternak kambing. Ternak kambing ini adalah kita niatnya usaha, niatnya mendapatkan rezeki dari kambing. Nah, kambing yang baik, kita ternak yang baik, merawat kambing yang baik, itu adalah pola makan. Kalau pola makannya baik, gitu kan, satu hari pagi jangan sampai telat makan. Kalau telat makan nanti kambing kembung biasanya kan. Maka pagi jangan sampai telat makan, rutin jam 7 terus dikasih makan. Terus kemudian siang kalau biasanya sebelum jam 12, ya rutin sebelum jam 12 atau setelah jam 12, jam 1 atau jam 12 rutin dikasih makan, jangan sampai ini kambing telat. Terus kemudian janganlah, kemarin saya ngomong, jangan kebanyakan comboran lah ya. Walaupun comboran itu ya, tetapi tidak boleh terlalu. Tetap utamakan banyak serat gitu kan, hijauan, rambanan. Comboran boleh tapi jangan terlalu banyak-banyak. Kalau bisa ya air steril lah ya, air steril comboran itu. Ya mengantisipasi, siapa tahu bahan campuran comboran itu di dalamnya ada bakteri, ada kuman, ada cacing gitu kan. Bukan di airnya tapi di makanan yang kita combor gitu kan. Ini yang perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh peternak pemula semuanya berkaitan dengan pola makan. Terus kemudian berkaitan dengan kesehatan kandang. Yang penting itu kandang itu tidak bau kohe, tidak menyengat, itu namanya sehat. Sirkulasi udaranya bagus, berganti terus, itu namanya kandang sehat. Gitu kan. Kalau mau rajin, kohenya setiap hari disapu, dikumpulkan, walaupun di tanah kita kumpulkan. Nah, agar supaya kohenya tidak bau, kencingnya tidak terlalu bau menyengat, ya minumnya setiap kali minum itu dikasih E4. Itu kan E4 ya, satu ember cukup satu tutup botol lah ya. Untuk habis berapa nanti dikasih lagi satu ember lagi, dikasih itu. Itu pemirsa, bagaimana kita merawat ternak kambing. Terus tujuan agar supaya kita tidak salah dalam memahami, mencontoh. Boleh mencontoh orang sukses, tapi kita tidak boleh terobsesi mengejar kesuksesan orang lain. Itu catatannya. Karena setiap orang itu, yang saya pahami, cara merawatnya berbeda-beda. Cara memperhatikan ternak kambing berbeda-beda. Ini yang menyebabkan antara kambing si A dengan kambing si B beda pertumbuhannya. Kalau kita memang merawatnya baik, memperhatikannya baik, memberikan makannya teratur, nggak usah dengan banyak macam makanan, kambing itu tetap sehat dan gemuk. Itu belum tentu yang makanannya banyak, komposisinya banyak, kambingnya sehat dan gemuk, belum tentu. Yang menentukan adalah bagaimana kita merawat ternak, memberikan makan yang teratur, hijauan, rumput, terus ramban gitu kan. Kalau silase, sekali lagi, kalau silase itu tanpa bahan campuran. Silase itu murni pengawetan, memperpanjang usia, dan tidak merubah kadar proteinnya. Itu silase. Kalau mau dicampur hanya garam. Tapi kalau fermentasi itu harus dengan banyak campuran. Dikasih EM4, dikasih yang lain. Karena namanya fermentasi, pembuatan bakteri atau meningkatkan bakteri positif di makanan, itu namanya fermentasi. Kalau silase tidak ada campuran, kalau fermentasi ada campuran. Nah, nanti ini konsultasi dengan teman-teman, belajar agar supayanya pemula ini benar-benar jeli, detail gitu kan. Kalau ngomong jumlah ternak kambing yang ideal seberapa, ya kita ikuti aturan kemampuan kita sajalah. Kita mampunya cari rumput itu 1 karung, ya berarti 5 ekor.
Kalau nyari rumput 2 karung berarti 10 ekor gitu. Jangan dipaksakan. Lihat dulu untuk pemula. Berapa jam kita mencari rumput. Itu dalam 1 karung gitu. 1 karung yang karung besar itu bukan karung kecil. Karung yang 100 kilo. Kalau yang karung-karung kecil ya 5 ekor nggak cukup 1 hari. Itu karung besar harus polet hijau itu yang gede itu. Bukan karung-karung yang kayak gini. Kalau karung kayak gini nggak 5 ekor aja nggak kenyang kalau rumput. Nah, jadi harus diukur dengan kemampuan kita dalam mencari rumput, waktunya seberapa. Jangan kita memaksakan kambingnya banyak, tapi kita lupa, kita memprediksi yang namanya rumput. Ya coba aja perjalanan mencari rumput 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan juga belajar di saat musim rumput rame atau musim hujan, penghujan, dan musim kering atau musim panas. Nah, di saat belajar dari musim kemarau ke musim semi itu, musim itu dipelajari semua. Musim hujan, musim panas itu dipelajari 5 ekor. Baru kita kalau mau menambah itu tahu lokasi rumput mencari di mana, sulitnya bagaimana, mencari solusi selain rumput rambanan itu bagaimana, ketersediaan pakan yang paling utama. Ini yang harus difahami oleh peternak semuanya agar supayanya ngerti. Kalau semua saya beli 10 ekor nanti cari rumput mudah gini. Saya mengalami sendiri, cari rumput itu susah. Yang tidak terbiasa ngarit itu pegel semua sininya. Pegel, capek bener gitu kan. Ini harus diprediksi oleh pemirsa semuanya. Walaupun kita menyediakan obat-obatan, kesehatan kandang kita perhatikan, tapi kalau makannya tidak perhatikan, kita mencari rumputnya kita tidak perhatikan, kita tidak pelajari, pasti semuanya punya waktu di mana saat males, capek, bosen, jenuh, repot, ada kegiatan yang lain, ada kegiatan rumah, tidak sempat ngurusi kambing. Nah ini kan kalau tidak ada ketersediaan pakan, hanya mengandalkan pakan dari alam, ini kan semua repot. Repot sekali. Berbeda dengan membuat fermentasi atau silase. Kalau ada tebon jagung yang kering-kering itu sisa panen, boleh digiling. Tapi giling yang lembut. Nanti udah lembut disimpan di plastik, dikasih garam, dikasih E4 gitu kan. Nanti nggak usah campur yang lainnya lah. Nanti kalau mau makan nih kasih makan aja, baru dicampur dengan bekatul, dicampur dengan apa untuk pengayaan atau mengurangi kita jumlah mencari rumput itu. Ya fermentasi atau silase boleh. Kalau 10 ekor itu setiap hari ngarit, harus diakui belum tentu semuanya bisa dan perhatian gitu kan. Kalau cuman asal hidup belum tentu kan kambing kenyang. Itu artinya itu salam ngarit semuanya pemirsa, sukses dan semangat, yakin bahwa ternak kambing itu bukan sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menjadi indah. Bukan sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mudah, tapi bisa mendatangkan kesulitan dan juga bisa mendatangkan kemudahan. Tinggal bagaimana kita berusaha beternak kambing. Ya doa, usaha, ikhtiar itu bagi saya wajib untuk semuanya, gitu kan. Terus kemudian belajar dari orang-orang yang ternak kambing di sekitar Anda. Jangan memandang enaknya saja, tetapi ikuti sesuatu yang tidak enak. Kalau memang cuman manisnya di YouTube ya, ikuti terus channel N2 TV. Nanti di saat ada cerita susah, cerita itu kita rangkum. Dan kita menjadi pelajaran penting agar supayanya saat kita melangkah benar-benar sudah niat, sudah tekad, sudah mau siap rugi. Apabila untung kita harus bersyukur, kita harus siap merawat gitu kan. Bukan banyak masalah. Kambing itu sebenarnya tidak terlalu rumit tentang penyakit, asal kuncinya cuma dipakan dan perawatan dan perhatian, itu saja.
Kalau penyakit itu kan sebabnya kita, rawatan kita sendiri. Bukan sebab kambing itu sebab kandung, bukan. Perawatan kita, perhatian kita, mulai makan, minum, mencombor, terus kotoran, itu aja. Itu aja kuncinya. Kalau itu selesai, tidak ada penyakit dalam ternak. Lalu kita juga hidup juga harus bersih. Kalau nggak bersih kita sakit, gitu kan? Makannya kita nggak bersih juga, ya kita sakit kan gitu. Sama dengan manusia, bagaimana kita pingin pola hidup sehat, gitu kan? Salam ngarit, terima kasih. Maaf keterbatasan ini saya coba untuk mudah-mudahan suaranya bagus, kameranya juga masih bisa berfungsi dengan baik. Tetapi ke depan saya usahakan mudah-mudahan mendapatkan clip on yang lebih baik, kamera yang lebih baik. Terima kasih. Salam ngarit.